Unep nailak hap palak coy, yang artinya selamat datang di ngalor ngalbum horor lur. Dengan quotes hari ini, hujan cinta yang kukirimkan untukmu itu sudah begitu deras, tapi kamunya jangan pakai payung dong. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalur film yang plot twistnya wow ya kan. Silakan Anda menebak-nebak lur, yaitu Home for Rent tahun 2023. Bergenre horror misteri thriller. Film ini mengisahkan sebuah keluarga yang harus pindah ke apartemen karena rumah mereka disewa oleh seorang ibu-ibu dan anaknya. Akan tetapi kejanggalan demi kejanggalan terjadi sejak ibu dan anak itu menyewa rumah mereka. Sampai akhirnya terkuaklah fakta yang begitu mengerikan. Seperti apakah kengerian dan keepikan film asal Thailand Cup satu ini? Langsung kita ke requestan saran cup dari dulurku Duta Brawl ya cak. Sarannya dong mending S24 Ultra atau 15 Pro Max. Baru punya 100.000 itu pun hasil minta orang tua. S2 Pro Max, 2 Pro Max, Pro Max, 2 Pro Max. Mending es teh segalon sama Promax aja lah Anda itu lur. Minimal lambung ente selamat. Monggo sekecakan. Ning dan Queen adalah sepasang suami istri asal Bangkok, Thailand Cup dengan anak perempuannya yang masih TK yaitu Ing. Tapi daripada namanya ketuker-tuker sama ibunya Ning lur, jadi kita panggil aja sesuai nama aktrisnya yaitu Mayu ya kan. Ning telah menyewakan unit apartemen miliknya untuk membayar biaya cicilan properti tersebut. Akan tetapi si penyewa malah meninggalkan apartemen itu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Sampah berserakan lah, karpet-karpet basah, sampai jendela dan TV yang rusak. Habis party kayaknya mereka ini lur. Brengkesnya si penyewa sama sekali tidak merespon chat maupun telepon dari mas-mas agen properti yaitu Tom yang mengurus unit milik Ning. Di lain sisi sebenarnya Ning bisa menuntut ganti rugi, bahkan melaporkan ulah mereka ke kepolisian. Tapi daripada bayar pengacara, makan waktu dan ribet lah pokoknya, Ning pun disarankan Tom mengalokasikan uangnya untuk merenovasi apartemennya saja dan pindah ke sana. Sementara rumah milik suaminya Queen yang sekarang mereka tinggali bisa dikontrakan karena Tom sudah mempunyai calon penyewa yang memang sedang mencari rumah. Dengan begitu mereka akan menerima pemasukan tambahan yang cukup besar, yaitu 70.000 baht per bulan atau kira-kira 30 jutaan rupiah lur. Akan tetapi Queen tidak ingin mengambil resiko jika mendapat penyewa yang bermasalah seperti sebelumnya. Selain itu barang-barang di rumahnya Queen pasti tidak akan muat di apartemennya Ning. Namun setelah dibujuk berkali-kali, Queen pun akhirnya mau bertemu dulu dengan calon penyewanya. Dan inilah rumah untuk disewa. Film ini butuh fokus lur, jadi minumlah Cerebrovit terlebih dahulu kalau perlu. ลูกค้าผมที่เคยสนใจทำเลเขายังหาบ้านอยู่นะครับ คุยกันแล้วนี่หนิงว่าจะไม่ให้ใครมาเช่าบ้าน แต่บ้านหลังเนี้ยขอแค่ครั้งเดียวนะ คนเช่าดูก่อนปล่อยเช่าก็ได้ Saking butuhnya income tambahan, Ning pun melamar sebagai manajer marketing di suatu perusahaan. Hari interviewnya bertepatan dengan kedatangan yaitu Dr. Nuh dan juga ibunya Ratri yang baru saja pensiun dari bekerja di rumah sakit. Queen pun akan menemui mereka duluan bersama Tom. Lalu ketika Ning selesai interview dan sampai ke rumahnya, dia sempat melihat Bu Ratri yang memberikan sebuah buku berwarna merah ke suaminya. Setelah itu Tom pun memperkenalkan Nuh dan Ratri ke Ning. Dan ketika Bu Nuh bertanya kapan mereka boleh menyewa, Queen pun langsung setuju dan rumahnya akan segera kosong bulan depan. Sedangkan barang-barang di sana sebagian besarnya akan disimpan di gudang rumah tersebut karena nggak muat masuk apartemen Ning semuanya ya kan. 1 bulan kemudian sebelum benar-benar pindah, Ning sempat pamitan dengan mbah-mbah tetangganya juga minta tolong untuk mengawasi rumahnya jika si penyewa membuat masalah. Karena nama aslinya agak sensitif lur, jadi kita panggil aja Mbah Painem ya. นี่คุณหมอนุชครับ สวัสดีค่ะ ส่วนนี้คุณราตรีครับ งั้นเดี๋ยวเรามาดูเอกสารสัญญาเช่ากันเลยไหมฮะ ตกลงจะให้เช่าได้เมื่อไหร่อะคะ เดือนหน้าก็ได้ครับ ถ้าคนเช่าอยู่แล้วมีปัญหาอะไรป้าโทรหาหนิงได้ โชคดีนะคะ Biar lebih hemat, Ning dan Queen tidak mengeluarkan uang banyak untuk renovasi apartemen. Mereka hanya menambal sofa yang rusak, mencuci karpet yang kotor, juga memasang plastik di jendela balkon yang pecah. Paling ganti TV aja lah yang agak mahal lur. Di hari pertama mereka pun merayakan ulang tahun Mayu. Dan setelah anak itu terlelap,
Ning sempat melihat Queen yang membaca dan memasukkan buku merah pemberian Bu Ratri ke dalam tasnya. Ketika ditanya, Queen mengaku buku tersebut bukan dari Bu Ratri dan hanya panduan mekanis pabrik untuk keperluan pekerjaannya. Lalu ketika mereka akan berazalole, Ning melihat tato berbentuk segitiga dengan 2 titik di dadanya Queen. Yang katanya sih dia membuatnya karena kalah taruhan dengan rekan kerjanya, Lur. Karena kamar mereka hanya satu, Queen pun akan tidur di sofa karena tidak mau dengkurannya membangunkan Mayu. Happy day Happy birthday ไปนอนในห้องด้วยกันเปล่า ผมชินแล้วอะดิอีกอย่างผมกรนดังด้วย นั่นหนังสือที่คุณราตรีให้ นี่คือมือเครื่องจักรที่โรงงานเมาๆกันก็เลยท้ากันรอยสักเนี่ย Beberapa hari kemudian, Dek Mayu mendapat tugas sekolah tentang silsilah keluarga dan Ning pun akhirnya balik ke rumah untuk mengambil album foto keluarganya. Akan tetapi di sana Ning merasakan banyak kejanggalan. Seperti Nuh yang gelagatnya seakan-akan tidak ingin Ning masuk ke dalam rumah. Bu Ratri yang mengintip di jendela lalu gordennya langsung ditutup. Surat-surat untuk Ning dan Queen yang sudah dibuka duluan oleh Nuh karena dia mengira surat itu untuknya. Juga tato di belakang leher Nuh yang bentuknya persis seperti di dada Queen, Lur. Loh.นี่ค่ะ โทษทีนะคะ พอดีว่าเป็นจดหมายของตัวเองฉีกซองไปนะ Karena Ning dicat Bu Painem untuk mampir ke kediamannya, dia pun akhirnya datang ke sana. Dan Bu Painem menceritakan kejanggalan yang dia lihat, bahwa sejak mulai menyewa, Nuh dan Ratri tidak pernah keluar rumah. Mereka juga memasang bulu-bulu gagak di depan pintu yang biasanya berkaitan dengan guna-guna. Lalu di sekitar jam 4 pagian di setiap harinya, Bu Painem juga mendengar suara nyanyi-nyanyian dari bekas kamar tidur Mayu. Dan yang paling ngeri, di satu malam terlihat kawanan gagak terbang berputar-putar di atas rumah Ning. Anjing peliharaan Painem pun menggonggong tanpa henti. Sampai akhirnya tadi pagi Painem menemukan anjingnya yang sudah tewas mengenaskan dengan kondisi janggal. ทุกๆคืนตอนตีลุกขึ้นมาสวดก็นอนของน้องอิงอ่ะห้อยอยู่ตรงหน้าต่างมันเหมือนของทำคุณใส่อะไรก็มีอยู่คืนหนึ่งเจอใบเตยมันก็หอนป้าเห็นอีกาเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านป้าไม่เห็นเขาออกไปไหนเลยอ่ะป้าก็เจอมันนอนตายอยู่มันมีแต่เลือด Sesampainya di apartemen, dari fotokopi KTP, Ning pun mencari nama Ratri di database pekerja medis Thailand dan anehnya sama sekali tidak ditemukan. Lalu saat Queen baru pulang kerja, Ning pun membahas sikap Nuh dan Ratri yang sangat mencurigakan ketika tadi dia ke rumah untuk mengambil album foto keluarga. Selain itu, Ning juga bertanya soal tato Queen yang bentuknya persis seperti milik Nuh. Dengan santainya Queen menjawab jika Ratri sudah lama pensiun, jadi bisa saja namanya sudah dihapus dari database. Sedangkan kesamaan tatonya dengan Nuh hanya sekedar kebetulan saja. รู้ไหมว่าคุณนุชเขามี ไม่คิดว่ามันจะโหลขนาดนี้ คนเช่าบ้านเราเขาดูแปลกๆนะคุณนุชเขาเหมือนไม่อยากให้หนิงเข้าบ้านอยากรู้ว่าดิว่าเขาเป็นหมอจริงหรือเปล่า เขาก็เสียแล้วนี่ Karena Queen terlihat sedang menutupi sesuatu ketika sedang menemani Mayu renang, Ning pun meminta bantuan temannya untuk mencari tahu latar belakang kedua penyewa rumahnya yang sepertinya adalah anggota dari sekte sesat. Akan tetapi tanpa Ning sadari, Mayu menemukan seonggok bulu gagak di pinggir kolam dan dia pun mengambilnya. Lalu pada malam harinya ketika mereka semua sudah bubuk, tiba-tiba sekawanan gagak bertengger di apartemen Ning. Muncul darah yang mengalir di bawah kasur dan pintu balkon juga terbuka sendiri. Tak lama kemudian Mayu pun membangunkan ibunya karena dia melihat ada sosok misterius dan Ning mengira yang dimaksud putrinya mungkin hanya pantulan cermin. Setelah menidurkan Mayu kembali, Ning pun menutup pintu balkon, namun lemari kamar mendadak terbuka sendiri. Lalu, yang terjadi? ใครอะอิงแค่เงาในกระจกอะพร้อมต่อนะยังไม่ Setelah itu lewat chat lain, Bu Painem mengirimkan video yang memperlihatkan sebuah ritual di rumah Ning. Horornya Bu Ratri sempat menengok ke kamera dong. Akan tetapi Painem tidak membalas chat Ning lagi dan dia malah membatalkan kiriman video tersebut.
Ketika Ning ingin menunjukkan chat tersebut ke suaminya, Queen sudah tidak ada di sofa dan jendela balkon yang hanya ditutup plastik tiba-tiba bergetar seakan-akan diterpa oleh angin yang sangat kencang. Ning pun menelpon Queen dan terdengar ringtone HP suaminya yang berasal dari luar pintu unit apartemennya. Dan Gawin. Gawin. Queen beralasan dia menemukan tikus di kamar mandi dan baru saja membuangnya keluar apartemen dengan sebuah kaleng yang ditutup menggunakan buku merah itu. Jelas dong Ning menyuruhnya membuang buku tersebut karena udah kotor kena tikus ya kan? Akan tetapi setelah Ning kembali ke kamarnya dan mengintip dari celah pintu, dia melihat Queen yang kembali memasukkan buku itu ke tasnya dan resletingnya juga dikunci. ผมเอาไปปิดปากกระป๋องที่ครอบจับหนู เอาไปทิ้งนี่เก็บขึ้นมาทำไม Esok harinya Ning langsung mengecek Painem di rumahnya. Yang anehnya tidak ada jawaban sama sekali. Tak lama kemudian Nuh pun datang menghampiri dan memberitai jika Pu Painem sedang pulang kampung. Of course, Ning tidak percaya karena dia tahu Painem orang asli Bangkok dan tidak punya kerabat di tempat lain. ป้าพรเป็นคนกรุงเทพค่ะ แล้วก็ไม่มีญาติที่ต่างจังหวัดด้วย Sepulangnya ke apartemen, Ning pun mengingatkan Mayu untuk merapikan barang-barangnya yang berantakan di lantai. Tapi Mayu tidak menjawab sama sekali dan hanya fokus nonton iPad-nya yang menunjukkan video Mayu bersama Ning sedang mengubur seekor kelinci. Dan ternyata ให้เก็บของให้เรียบร้อยอะลุงหมดเวลาดู iPad แล้ว ให้พี่กระต่ายเขาหลับสบาย tepat setelah itu, Mayu pun datang mengambil boneka berambut ungu tersebut yang ternyata baru dia dapatkan dari Queen sebagai hadiah ultah. Padahal saat perayaan ulang tahunnya kemarin, Ning dan Queen sudah memberikan kado untuk Mayu ya kan? ของขวัญวันเกิด Saat dini hari, ketika sedang tidur, Ning sempat terkejut karena rambut yang dia belai di sebelahnya bukan kepala anaknya, melainkan boneka berambut ungu tadi. Dan Ning pun langsung menyimpan boneka tersebut ke dalam laci. Setelah itu dia mendengar suara alarm HP Queen di luar, padahal saat itu masih jam 3:45 dan masih terlalu pagi untuk suaminya siap-siap ngantor. Ning pun melihat Queen yang mengambil buku merah dari tas lalu pergi keluar apartemen dan Ning berniat merekam apa yang akan dilakukan suaminya. Tapi tololnya dia lupa kalau HP-nya masih dicas lur. Chargernya pun kepental hingga membentur lantai yang untungnya Queen tidak menyadari suara tersebut. Ketika Ning kembali mengintip, ternyata Queen sudah kembali dan tidur di sofa seperti biasa. Akan tetapi baju yang dia gantung di kamar tiba-tiba bergerak sendiri. Ning pun buru-buru memasukkan baju tersebut. Lalu, tiba-tiba ternyata syaiton tersebut telah menggambar simbol di dada Mayu yang hampir sama dengan tato Queen dan Nuh. Anehnya saat itu Queen hanya melihatnya dari jauh dan pergi begitu saja. Lalu saat dini hari berikutnya, di waktu yang sama yaitu di jam 3:45, Ning kembali mendengar suara alarm yang diset oleh Queen. Dan karena suaminya tidak ada di sana, Ning segera membuka tas Queen yang sedang tidak dikunci. Namun dia tidak menemukan buku merah di dalamnya. Setelah mengingat-ingat kode resletingnya yaitu 113, gak pakai lama Ning segera mengintip keluar apartemen yang ternyata Queen akan naik lift ke lantai teratas yaitu lantai 8. Karena penasaran, Ning pun mengikutinya. Dan di lantai 8 dia melihat pintu khusus staf apartemen yang terganjel oleh kayu. Begitu masuk di dalamnya sangat-sangat gelap dan Ning harus menggunakan flash HP untuk penerangan. Ning pun menaiki tangga yang mana itu menuju ke rooftop apartemen. Dan dia begitu terkejut melihat banyak burung gagak terbang di atas gedung lur. Bukan hanya itu, ternyata di pojokan rooftop Queen sedang menjalankan ritualnya persis seperti Nuh dan Ratri. Tak lama kemudian parabola di atasnya jatuh dan hampir menimpa Ning.
Karena takut ketahuan, Ning pun akan kabur dari sana. Tapi Queen seakan-akan sudah terhipnotis dan terus melanjutkan ritualnya. Selain itu di sana juga terdengar suara orang lain yang komat kamit, padahal Queen melakukan ritual itu sendirian, Lur. Queen juga dikelilingi oleh burung-burung gagak yang sepertinya mereka adalah bentuk dari pengikut sekte. Diam-diam Ning pun merekam kejadian tersebut. Tapi tiba-tiba ada sosok anak kecil yang menutupi kamera, padahal tidak ada siapapun di depan Ning. Lalu, yang terjadi? Besok paginya ketika Queen sedang ke kamar mandi, Ning pun berhasil membuka tasnya dan mengambil buku merah tersebut. Namun Ning tidak sempat menutup tas itu lagi dan buru-buru menyembunyikan buku ke celananya. Begitu Queen sudah keluar, Ning pun gantian masuk ke kamar mandi untuk mengecek buku itu. Yang ternyata kosong melompong, Lur, tidak ada tulisan atau gambar apapun. Tak lama kemudian Queen sadar jika tasnya terbuka dan menanyakan apakah Ning mengambil sesuatu dari tasnya. Sudah pasti Ning panik, bingung mau ngumpetin bukunya kemana lagi, dan akhirnya Ning akan membuangnya ke saluran apartemen. Tapi ternyata เมาของในกระเป๋าของผมไปหรือเปล่าอ่ะ segala keanehan di keluarga Ning tidak berada di apartemennya saja, Lur. Karena keesokan paginya di sekolah, Ning pun begitu terkejut melihat Mayu sedang membaca buku merah dan ada Bu Ratri yang duduk di sampingnya. Ning langsung berlari menghampiri anaknya melewati kepulan asap karena sedang ada simulasi pemadaman api di sekolah. Namun anehnya tiba-tiba Mayu dan Ratri menghilang. Tak lama kemudian Mayu pun datang dan mengatakan jika dia baru saja keluar dari gedung. Sampai akhirnya Ning melihat simbol segitiga mirip tato Queen dan Nuh di leher anaknya. Setelah semua kejadian janggal yang dia alami, Ning pun berencana minggat bersama Mayu. Dia balik dulu ke apartemen untuk mengambil barang-barang penting, lalu meminta anaknya untuk menunggu sebentar di mobil. Akan tetapi ketika sudah selesai packing, ternyata Queen sudah ada di mobil dan telah mengetahui rencana Ning dari Mayu. Queen berusaha membujuk istrinya untuk tetap tinggal di apartemen, tapi jelas Ning pun menolak karena tidak ingin sekte sesat yang diikuti Queen mengancam keselamatan putrinya. Sampai akhirnya Queen menampar Ning, dan ketika dua satpam berusaha menahan Queen, Ning pun langsung membawa Mayu kabur dari sana. จะพาลูกไปไหน ที่ไหนก็ได้ที่ไอ้ลัทธิอุบัตินั้นจะไม่มายุ่งกับอิง แม่ไม่ได้ทำร้ายอิง เดี๋ยวนี้เรียกมันว่าแม่เลยเหรออีแก่นั้นมันบอกมาหาอีหนึ่ง ผมคุยกับลูกแล้วลูกไม่ได้ หนิงเห็นมันกับตา หนีอย่าเอาลูกไป Tadinya Ning mau pulang ke rumah ibunya, tapi beliau mengabarkan jika Queen sudah datang ke sana mencari mereka berdua, yang akhirnya agar lebih aman, untuk sementara Ning akan menginap di sebuah hotel. Mayu pun berkata jika dia tidak mau ke rumah nenek dan ingin segera kembali ke ayahnya saja untuk membantunya dalam suatu hal. Sontak Ning pun menangis karena Mayu tidak mau menjelaskan apa yang sedang Queen rencanakan untuknya. บ้านยายหนูจะกลับไปช่วยป๊า ช่วยอะไรอิงอิงบอกแม่สิลูก Besoknya Ning meninggalkan Mayu sejenak di kamar hotelnya untuk bertemu temannya yang membantu mencari informasi tentang Bu Ratri. Ternyata Ratri telah memalsukan identitasnya dan nama aslinya adalah Napapon Pongtewa. Meski tampak mencurigakan, namun Bu Ratri tidak pernah terlibat kasus kriminal. Lalu sekembalinya ke kamar, Ning pun sangat terkejut karena putrinya Raib hilang, Lur. Karena Mbak Obi mengatakan Mayu dibawa pergi oleh ayahnya, Ning pun segera balik ke apartemen, namun tidak ada siapapun di sana. Sampai akhirnya Ning melihat tetesan darah di kasurnya, dan ketika kasurnya dibuka, ตีเขียมารักพรพงเทวา ปลอมแบบจะเช่าบ้านพี่อะเองเห็นเด็กที่อยู่ในห้องนี้ไหมคะ เห็นไปกับพ่อเขาอะค่ะ Ning yang semakin panik pun langsung OTW ke rumahnya. Dan betapa mengerikannya situasi di sana, Lur. Mulai dari simbol sekte sesat raksasa di ruang tamu, bunga-bunga sesajen yang berserakan, sampai bekas kamar Mayu yang penuh dengan barang-barang sisa ritual aneh dan begitu menjijikan.
Ning pun langsung menelpon agen propertinya Tom yang memberitahu jika Nuh dan Bu Ratri sudah pindah dari sana. Saat itu juga Ning dan Tom langsung OTW ke rumah lain yang sedang dikontrak oleh kedua penyewa sesat tersebut. Akan tetapi Ning melihat tato di tangan Tom yang sama dengan tato sekte sesat. Supaya bisa keluar dari mobil, Ning pun beralasan jika dirinya mual dan ingin muntah. Lalu ketika Tom terpancing keluar mobil, Ning pun segera masuk kembali dan mengunci pintunya. Ning sempat percaya dengan Tom yang mengatakan jika dia bukanlah anggota sekte karena tatonya berbeda. Namun Ning menemukan seonggok buku merah di dalam mobil, persis seperti milik Queen. Dan...คุณเป็นไรอ่ะ Sayangnya Nim dihantam batu oleh Tom hingga pingsan dan langsung dimasukkan ke dalam koper lalu dibawa Tom ke sebuah pondok. Setelah itu alarm HP Tom pun terdengar dan terlihat lagi-lagi jam 3:45 menit, persis seperti Queen yang pernah melakukan ritual di jam-jam tersebut. Film pun flashback ke 11 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2012. Jauh sebelum Queen menikah dengan Ning dan masih tinggal berdua dengan anak perempuannya, yaitu Ja dari pernikahan sebelumnya. Queen terlihat sangat menyayanginya dan memberikan boneka berambut ungu yang bisa merekam suara sebagai kado ulang tahunnya. Seonggok boneka yang sama seperti yang ditemukan oleh Ning, ya kan? ขอบคุณค่ะ อัดเสียงได้ด้วยเหรอ จะไปเต้นโชว์อะอาบน้ำหรือยังลูก พอซ้อมมึงทำน้ำอุ่นไว้แล้ว Akan tetapi mirisnya Ja meninggal dengan sangat tragis pada perayaan hari ultahnya. Saat dia sedang mandi, tiba-tiba alat pemanas air pun meledak dan langsung membunuh Ja dengan luka bakar yang mengerikan. Queen pun begitu terpukul sekaligus merasa bersalah karena alat pemanas baru saja dia betulkan sendiri. Ditambah lagi mantan istrinya atau ibu kandung Ja tidak hadir melayat dan sudah menelantarkan keluarganya begitu saja sejak Ja lahir. Queen pun kehilangan semangat hidup dan menghabiskan hari-harinya menonton video-video kenangannya bersama Ja sambil mengurung diri dengan makanan dan hammernya. Queen juga menganggap boneka berambut ungu itu seakan-akan adalah Ja yang masih sering dia buatkan makanan karena boneka itu juga menyimpan rekaman suara Ja. ทิ้งไปตั้งแต่คลอดแล้ว พ่อนี่เต้ยไม่ได้เรื่องเลยนะเดี๋ยวพ่อติดให้นะ ขอบคุณค่ะ รักพ่อที่สุดเลย ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ รักพ่อที่สุด Sampai pada suatu hari Queen bertemu dengan Ning yang sedang menawarkan produk asuransi lur. Singkat cerita mereka pun berkenalan, PDKT, jadian dan beberapa bulan setelahnya mereka akhirnya menikah. Lalu dikaruniai seorang anak yaitu Mayu. Akan tetapi perasaan sedih Queen kembali muncul ketika melihat Mayu yang sedang ngobrol dengan roh Ja. Padahal Queen tidak bisa melihat siapapun di sana. Dan seperti di awal film lur, Queen akhirnya bertemu dengan Bu Ratri dan Nuh yang ingin ngecek-ngecek rumah yang mau disewa. Saat itu ketika sedang melihat ke arah kamar mandi alias TKP meninggalnya Ja, Bu Ratri yang memiliki kemampuan indigo pun mengatakan jika 11 tahun lalu Ja meninggal dengan cepat tanpa merasakan sakit, namun ruhnya masih berada di sekitar rumah. Queen pun terkejut mendengarnya. Lalu Bu Ratri memberikan buku merah yang bisa membantu Queen. Dan jika diizinkan menyewa rumah itu, Ratri bisa lebih banyak ngobrol dengan Queen. Tertarik dengan kemampuan Ratri, Queen akhirnya menyewakan rumah tersebut kepadanya. เต้นแบบนี้ถูกหรือเปล่าพี่จ๋า เองคุยกับใครอะลูก แต่เขาไม่ได้เจ็บปวดอะไร เขาจากไปก่อนเวลา บางทีหนังสือเล่มนี้อาจ ตกลงจะให้เช่าได้เมื่อไหร่อะคะ เดือนหน้าก็ได้ครับ Setelah itu Queen kembali mendatangi Bu Ratri dan dia mengatakan jika roh Ja yang semakin lemah mungkin akan segera menghilang. Mendengar itu Queen pun memohon kepada Ratri agar roh putrinya bisa kembali.
Ratri menjelaskan jika dia bisa melakukan ritual untuk mengembalikan roh Ja, namun dibutuhkan tubuh baru yang seusia dengan Ja dan bisa berkomunikasi dengan roh. Siapa lagi kalau bukan Mayu, ya kan? Namun Queen tidak perlu khawatir karena dua roh bisa hidup dalam satu tubuh yang sama. Dengan kata lain, roh Ja hanya menjadi penghuni di tubuh Mayu dan itu tidak akan membahayakan Mayu. Queen akhirnya bergabung ke sekte tersebut dengan tato segitiga di dadanya sebagai simbol menerima kehendak Tuhan dan harus melakukan ritual. Queen juga menjelaskan situasinya kepada Mayu dan Mayu pun setuju untuk membangkitkan roh Ja karena dia juga berteman dengannya. พาวิญญาณจ๋ากลับมาได้หาร่างให้จ๋าก่อน ผมขอร้องจริงๆครับครั้งหนึ่งคุณแม่นาทีช่วยผมได้ไหมครับตุ๊กตาตัวนี้เคยเป็นของพี่จ๋ามาก่อนเองนะลูกอีกอย่างให้พี่จ๋าเป็นคนเดียวที่ช่วยพี่จ๋าได้ จะช่วยพี่จ๋า Selain itu, Lur, ketika Ning mengambil album foto ke gudang rumahnya, ternyata Queen lah yang menutup gorden-gorden saat dia sedang menemui Ratri. Begitu pula dengan yang membuka surat-surat bukanlah Nuh, melainkan Queen sendiri, Lur. Di lain sisi, Mbah Painem yang kegep merekam ritual dipaksa untuk menjadi pengikut sektenya. Lalu setelah Queen menjelaskan semua ke anaknya, mulailah dia memasang altar di dalam saluran kamar mandi, menggambar simbol sekte di bawah kasur, juga melakukan ritual pada jam 3:45 dini hari. Namun ketika sudah benar-benar khusyuk, Queen melihat burung-burung gagak itu berubah menjadi orang-orang yang ikut komat kamit dengannya. Dan juga muncul sosok misterius yang ternyata itu adalah Ja. Di malam itu roh Ja telah menggambar simbol di dada Mayu. Keesokan harinya Queen, Nuh dan juga Ratri datang ke sekolah Mayu dan Ratri pun menggambarkan simbol sekte di leher belakangnya. Sedangkan untuk simbol ketiga atau yang terakhir nantinya harus digambarkan oleh Queen sendiri.ตอนนี้จ๋าได้สร้างรอยแม่จะเป็นคนสร้างรอยประ คุณแม่เคยทำพิธีสำเร็จมาก่อนแล้ว Ketika Ning membawa Mayu ke hotel, pinternya Lur anak itu bisa mengabarkan lokasi hotelnya ke Queen dan saat itu juga langsung dijemput. Setelah itu Queen ikut Ratri dan Nuh pergi ke rumah Bu Painem untuk menghindari Ning yang saat itu datang ke rumah mencari Mayu. Queen sempat mengkhawatirkan kemanakah Bu Painem pergi dan Nuh hanya menjawab, "Santai aja mas, Bu Painem malam ini pulang kok," katanya Lur. Malam itu ketika Ning sudah pergi bersama Tom, Ratri, Nuh, Queen serta Mayu pun balik ke rumahnya lagi, tepatnya ke kamar Mayu untuk melanjutkan ritual. Kali ini di tengah derasnya hujan, Queen akan menggambar simbol sekte yang ketiga di dahi anaknya dengan darah dari telapak tangannya. ได้เวลาวาดรอยประทับแห่งสุดท้ายแล้ว Setelah itu Queen pun pergi keluar kamar dan melihat tetesan air dari atap yang bocor. Lalu dia mendengar ada seseorang yang bergerak di lantai 1 yang ternyata itu adalah Bu Painem. Tapi tiba-tiba นี่คือแพรลูกสาวคนสุดท้องของ iya, plot twist Lur. Ternyata dari awal Ratri hanya memanfaatkan Queen saja. Dan sekarang kita akan melihat sudut pandangnya Ratri. Jadi dari 4 bulan yang lalu, mereka sudah mengamati Mayu dan kedua ortunya. Bahkan apartemen Ning juga sengaja dirusak dengan bantuan Tom yang memang sudah menjadi pengikut Ratri sejak lama. Lalu dibuat-buatlah cerita bohong jika penyewa sebelumnya lah yang melakukannya untuk memancing Queen dan keluarganya pindah ke apartemen dan menyewakan rumah ke Ratri beserta Nuh. Karena sebenarnya Ratri ingin membangkitkan anaknya bernama Prey yang sudah lama meninggal ketika umurnya masih 7 tahun. Selama ini ruhnya bersemayam di seonggok boneka kayu dan menurut Ratri, Mayu adalah tubuh yang tepat untuk dirasuki arwah anaknya. Karena usianya sama dan juga bisa berkomunikasi dengan roh. Di hari pertama mereka ngontrak ketika akan memulai ritual, mereka pun memancing arwah Ja agar muncul yang langsung disegel Ratri ke boneka berambut ungu, di mana nantinya akan digunakan untuk memperdaya Queen agar memasukkan arwah mendiang anaknya itu ke Mayu. กวินจะยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเขาฟื้น หนูอยู่ในตุ๊กตา Setelah itu kita diperlihatkan Ratri yang dibantu oleh Tom dan Nuh melakukan ritual untuk membangkitkan arwah Prey dari boneka kayu.
Tak lama kemudian di malam yang sama, Ning mulai mengalami kejadian horor di apartemennya. Dan ternyata Saiton yang menghampiri Mayu bukanlah Ja, melainkan Prelur yang baru saja bangun dari tidurnya selama puluhan tahun di boneka kayu. Selain itu kita juga melihat apa yang terjadi kepada Bu Painem setelah dia kepergok merekam ritual tersebut yang ternyata dia diguna-guna untuk membunuh Queen.มีคนอยู่ในห้อง Ketika Ratri bertemu Mayu di sekolahnya untuk memberikan simbol sekte yang kedua di lehernya, saat itu Ratri cerita kepada Mayu jika dia sebenarnya adalah roh seorang wanita keturunan langsung dari pemimpin sekte sesat dahulu yang bersemayam di tubuhnya sejak 50 tahun lalu. Seperti yang kita ketahui, mbah-mbah ini telah memalsukan KTP-nya untuk menyewa rumah Queen dan nama asli sebenarnya adalah Napapon, ya kan? Ratri menjelaskan kepada Mayu jika dia memilihnya karena sama-sama memiliki level kekuatan cenayang hampir sama. Maka dari itulah Mayu sering menyadari kehadiran Ja selama di rumahnya. Sebelum ritualnya dimulai, Mayu harus memberi izin terlebih dahulu agar arwah Ja bisa tinggal di dalam tubuhnya. Anak kecil dibohongin mah iya aja lur, padahal sebenarnya arwah Pre yang mau dimasukkan ke tubuh Mayu, ya kan? เพราะตอนยายอายุ10ยายอนุญาตให้คนนี้มาอยู่ด้วย พี่จ๋าจะอยู่ใน จริงสิ ในตัวยายก็มีอีก สวัสดีจ้ะ ฉันชื่อราแบบนี้มาตั้งแต่เธอถึงมองเห็น นี่คือตอนที่ฉันทำพิธี พี่จ๋า ใช่ แต่เธอต้องอ่าน หนูอนุญาต Film pun kembali setelah Queen menggoreskan simbol sekte ketiga di dahi anaknya. Karena penasaran, Maya pun bertanya ke Ratri apakah dulu Napapon adalah teman dekatnya. Dengan ngerinya Ratri menjawab jika sebenarnya ruh pemilik badannya yaitu Napapon sudah terbunuh dan kesadarannya benar-benar tergantikan oleh Ratri. Mamam, ya kan? Mayu yang sangat terkejut mendengarnya pun berusaha kabur. Dan barulah kita sampai di scene saat Queen dibunuh Mbah Painem yang sudah diguna-guna. จริง ๆ แล้วเจ้าของร่างเนี้ยถูกฆ่า Setelah itu Ratri pun langsung memulai ritualnya, yaitu menimpa roh Pre ke dalam tubuh Mayu. Ratri mulai menyayat telapak tangannya, menggoreskan darahnya ke dahi boneka Pre, memenggal endas burung gagak, dan mengoleskan darahnya ke simbol sekte di ruang tamu tersebut. Seperti biasa lur, proses ritual selalu dijalankan pada jam 3 pagi lewat 45 menit. Alarm HP Queen pun menyala, begitu juga dengan HP Tom. Ironisnya dikala Queen meregang nyawa karena tadi ditusuk oleh Bu Painem, Ning yang tak sadarkan diri di dalam koper juga akan dijadikan tumbal oleh Tom. Tapi yang terjadi, setelah Ratri dan Nuh membawa Mayu ke kamar, Queen yang ternyata masih hidup menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Painem, lalu diam-diam naik ke kamar atas dan akan menikam Nuh dengan gunting yang sedang keluar kamar. Di lain sisi, terlihat air hujan yang semakin merembes dari plafon rumah. Nuh menahan tusukan gunting menggunakan tas yang berisi boneka berambut ungu. Kondisi Queen pun semakin melemah setelah lukanya ditekan oleh Nuh. Dan sayangnya dia tidak bisa menolong anaknya Mayu yang terus berteriak karena ritualnya sedang dijalankan. Sementara itu ketika Tom sudah dibunuh, Ning pun memakai HP-nya dan ngechat ke Nuh seolah-olah Ning lah yang berhasil dibunuh dan dia akan segera OTW ke rumah. Ning juga sempat menelpon polisi, tapi halah baterainya keburu lobet dong, blok. Lalu sesampainya di rumah, Ning langsung mengambil palu di gudang dan memasukkan berkaleng-kaleng pilok ke dalam microwave.
Nuh langsung OTW ke dapur dan berusaha mematikan api, sementara Ning segera ke kamar dan akan menyelamatkan Mayu. Namun ketika Ning akan menghantam Ratri dengan palu, tiba-tiba tangan Ning ditahan malu-malu goib pengikut sekte Ratri. Sumpah komat kamitnya serem sih di sini lur. Ning pun berusaha menyadarkan Mayu dan terlihat pupil matanya yang mulai berganti. Karena tidak kunjung sadar, Ning menggunakan palunya untuk menghancurkan boneka Prey. Sampai akhirnya setelah itu Ning langsung menggendong Mayu keluar kamar dan sangat syok melihat Queen yang sudah tak bernyawa. Tak lama kemudian Ning dikepung oleh Ratri dan Nuh. Ratri memperingatkan jika gadis yang bersama Ning bukanlah Mayu lagi dan kesadarannya sudah tergantikan oleh Prey. Lalu karena hujan yang terlalu deras dan juga barang-barang peninggalan Ja yang terlalu berat, tiba-tiba plafon yang semakin lapuk pun jebol sampai menimpa Ning, Mayu, Nuh, dan juga Ratri.นั่นไม่ใช่ลูกแกตายไปแล้ว Karena tertimpa puing-puing, Ning dan Nuh pun pingsan sedangkan Ratri tidak kuat bangun. Setelah itu, Mayu yang tersadar langsung menusuk kepala Nuh dengan tongkat besi. Film pun sedikit flashback sebelum Ning tiba di rumah tersebut. Di saat-saat terakhirnya, ternyata Queen berhasil menggoreskan simbol sekte ke dahi boneka rambut ungu di dalam tas yang berisi ruh mendiang putrinya Ja. Sesuai peraturan yang dijelaskan Ratri, simbol sekte ketiga harus digoreskan ke benda tempat sang ruh bersemayam. Di lain sisi, sebelum ruh Prey pindah secara sempurna, Ning berhasil menghancurkan kepala boneka tersebut, yang mana artinya keinginan Queen pun menjadi kenyataan. Ruh Mayu memang sudah meninggal, namun ruh Ja hidup kembali di tubuh Mayu. Bukan hanya itu lur, ternyata sebelumnya arwah Ja sudah menggambarkan tanda sekte kedua di leher Mayu menggunakan rembesan air plafon. Join all. Aduh. Dong. Setelah semua yang terjadi, alhamdulillahnya Ratri dan Nuh sudah koit, sedangkan Ning berhasil diselamatkan, lalu dirawat di rumah sakit bersama Mayu. Setelah menikah bertahun-tahun, Ning pun baru mengetahui jika suaminya pernah memiliki anak perempuan, yaitu Ja. Melihat Mayu yang membawa foto Queen dan Ja, Ning pun bertanya dari manakah Mayu mendapatkan foto tersebut. Sambil menahan tangisnya, Mayu pun meminta maaf berkali-kali karena ruh Mayu telah tiada dan sekarang sudah tergantikan oleh Ja. Sontak Ning pun langsung menangis dan berusaha menerima keadaan. Karena bagaimanapun Ja adalah anak kandung suaminya dan tubuh itu masih anak gadisnya yaitu Mayu. เอ็งว่าไงนะ จ๋าขอโทษจ๋าตื่นขึ้นมาก็มาอยู่ใน เอ็งล่ะ ไม่รู้จ๋าขอโทษจ๋าขอโทษ ไม่ต้องร้องนะ Sepeninggalan Queen, Ning sekarang tinggal di rumah ibunya bersama Mayu. Memang butuh waktu bagi Ning untuk beradaptasi, menerima semua yang telah terjadi. Mulai dari suaminya yang meninggal, sampai ruh Mayu yang sudah pergi. Akan tetapi Ning yakin hidupnya akan menjadi lebih baik dan jauh lebih nyaman jika dia bersyukur atas semua yang sudah terjadi dan tetap menyayangi Ja seperti anaknya Mayu. ยายไปแบ่งให้เพื่อนที่ห้องกินด้วยนะลูกไปได้ละ เย็นนี้เลิกเรียนแม่พาไปที่ Buyar, beberapa lapis plot twist yang tak disangka-sangka dan bagus ya kan. Cakep ini filler cakep, tapi lebih cakep lagi kalau ente scrap dong daripada tak pindah ruh ente ke tubuh anak ini. Monggo skecaken.